definisinya. Ya, misalkan mengenai hukum gravitasi. Nah, kalau berbicara tentang hukum gravitasi, begitu kan, ini tidak secara langsung berarti keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Juga bukan berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, gitu ya. Bisa dikatakan dianggap mengikat, tetapi lebih kepada kaidah-kaidah atau apa namanya ya, kaidah atau tatanan mengenai peristiwa yang terjadi di alam dan sebagainya, begitu ya. Ini ada hukum jenis lain yang tidak masuk dalam definisi umum tadi, gitu ya. Hukum gravitasi, lalu hukum Archimedes, ya, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hukum-hukum alam seperti ini, ya, yang sekali lagi tidak sama dengan definisi hukum pada umumnya, manusia yang mempelajari hukum-hukum tersebut maka dapat memperoleh faedah, ya, dapat memperoleh manfaat, ya. Misalkan dengan mempelajari hukum Archimedes, maka manusia bisa menciptakan apa namanya, kapal, gitu ya, yang kemudian sangat bermanfaat untuk transportasi, untuk perdagangan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga halnya dalam kehidupan, ada hukum-hukum yang tidak pada umumnya, artinya tidak secara definisi umum, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan hukum kehidupan ini ada satu pertanyaan yang bisa kita ajukan, ya, yang pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, begitu ya. Eh, kalau apa namanya, eh, sebentar, Bapak Ibu, kok tulisan saya hilang? Ya, oke. Ya, jadi ada hukum kehidupan atau hukum rohani ini yang menyangkut ketetapan Allah yang tentu berasal dari diri atau pribadi Allah sendiri yang Maha Kudus, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Di dalam hukum rohani ini terdapat ketetapan-ketetapan yang harus dihargai, baik oleh pihak Allah maupun pihak manapun atau siapapun. Jadi kita harus menyadari adanya tatanan tersebut, ya, kaidah-kaidah seperti gravitasi tadi, dan sebagaimana manusia yang mempelajari hukum alam, ya, Archimedes, gravitasi dan sebagainya, memperoleh manfaat. Tentu kalau kita mempelajari sebagai manusia, kita mempelajari tentang hukum Allah atau hukum rohani ini, itu akan sangat bermanfaat. Jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mempelajari hukum-hukum alam saja. Nah, secara umum manusia-manusia, orang-orang yang beragama ini pada umumnya berorientasi pada hukum Allah dalam pengertian perintah, peraturan atau syariat. Tetapi orang percaya yang dewasa ini berorientasi pada hukum dalam pengertian kodrat, natur atau ketetapan. Jadi ada tatanan, ya, ada ketetapan Allah yang bahkan Allah sendiri pun tidak bisa menyangkalinya. Allah tidak bisa membantah, ya, tatanan order yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menuntut kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar melakukan, bukan hanya sekedar berbuat atau to do, tetapi kita bisa memahami kehidupan ini secara lengkap, secara komprehensif, sehingga kita bisa berkeadaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah. To be His children, menjadi anak-anak Allah. Nah, ada pertanyaan yang kita patut ajukan dan ini sulit untuk menemukan jawabannya. Mengapa ketika Lucifer beserta dengan para malaikatnya yang dihasut memberontak kepada Allah, Allah tidak langsung seketika itu juga membinasakan mereka, tidak menghukum mereka. Memang Lucifer sudah dihukum tetapi tidak tuntas, begitu kan? Seakan-akan seperti tidak tuntas. Buktinya apa? Buktinya mereka masih bisa bermanuver, mereka masih bisa menguasai manusia-manusia yang berikhtiar buruk, ya, berikhtiar jahat, ya. Lihatlah perang di luar sana, ya, baik yang ada ketegangan yang terjadi di Timur Tengah maupun perang
antara Rusia dan Ukraina yang juga belum usai begitu ya. Dari sisi humanitas atau dari sisi kemanusiaan, apalagi dari sisi Allah, seakan-akan kita tidak diuntungkan, tetapi justru sepertinya seolah-olah iblis yang lebih diuntungkan, itu ya. Tetapi Allah tidak secara tidak secara instan menyelesaikan permasalahan ya, seketika langsung usai, langsung bubar, langsung solve gitu ya, problem solve. Tetapi ada tadi kaidah-kaidah, ada tatanan-tatanan, ada ketentuan-ketentuan yang melekat dalam pribadi Allah, dalam diri Allah, dan itu tidak dapat bahkan dipungkiri oleh Allah sendiri. Nah, ini ada semacam rule of the game, ada semacam peraturan-peraturan yang melekat pada diri Allah, ya, yang masing-masing kita sebagai manusia harus bisa memahaminya. Nah, tujuan atau goals dari percakapan kita pada malam hari ini adalah bahwa masing-masing kita harus menyadari bahwa tidak ada wilayah netral di dalam dunia ini atau di atas muka bumi. Tidak ada wilayah yang tidak bertuan. Semua wilayah, entah kita saya yang ada di Indonesia, Bapak Ibu yang ada di Hong Kong dan ada di Taiwan, bahkan di seluruh belahan dunia manapun, tidak ada wilayah yang bersifat netral. Semua wilayah itu ada majikannya. Semua wilayah itu ada tuannya, ada Tuhannya. Ya, entah kita sebagai manusia ya mengabdi kepada Tuhan, tentu ini ya yang harusnya kita lakukan. Ataukah manusia memilih untuk memberontak terhadap Tuhan dan mengabdi kepada dunia, mengabdi kepada setan? Ya, tentu setan tidak sebodoh itu. Ya, setan tidak sebodoh itu. Kalau mengabdi atau melayani setan ini hanya harus pergi ke gunung-gunung tertentu, ke tempat-tempat keramat tertentu, ya pengikutnya tidak akan terlalu banyak gitu. Semakin modern, setan akan kehabisan pengikut. Gitu. Tetapi setan tidak sebodoh itu, Lucifer tidak senaif itu, ya. Nah, Lucifer menggunakan keindahan dunia untuk memikat, ya, untuk memikat manusia sebanyak mungkin orang, ya. Dan yang menjadi sasaran, menjadi target adalah tentu saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi umat pilihan, ya, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, ya, mengerti tentang Injil, tentang kabar baik bahwa kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Nah, ini tujuan atau ini pentingnya kita mempercakapkan tentang hukum kehidupan. Ya. Nah, ini dalam satu tema besar yang disebut sebagai corpus delicti. Ya. Corpus delicti ini sebenarnya adalah istilah hukum, ya, istilah hukum yang dipinjam atau diadopsi oleh Pak Eras ya untuk menjelaskan tentang hukum kehidupan ini. Ya, dalam pengertian pada umumnya corpus delicti ini adalah sebuah istilah Latin yang berarti sistem pembuktian yang sah dan tidak terbantahkan mengenai terjadinya suatu kejahatan. Dan ini mengacu pada ide bahwa elemen-elemen yang diperlukan dari suatu kejahatan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman atas tindakan kejahatan tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk melayani, untuk mengabdi kepada Lucifer, kepada iblis, kepada setan, tidak harus bawa bakar-bakar kemenyan. Tidak harus pergi ke tempat-tempat tinggi, ke gunung-gunung, ke tempat keramat tertentu. Tetapi bisa hanya memiliki hati yang berkeadaan tidak sepenuhnya mengabdi, tidak sepenuhnya melayani Tuhan. Itu pun sudah terindikasi menjadi pelayan-pelayan kuasa gelap. Nah, jadi inilah sebenarnya standar kehidupan orang Kristen. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik, bukan sekadar tidak melanggar norma-norma moral umum, ya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak korupsi, tidak berbohong, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi standar dari kehidupan anak-anak Allah, kehidupan orang percaya adalah sempurna.
adalah sempurna. Dan itu ranahnya, itu wilayahnya adalah wilayah batinia, wilayah hati. Nah, di dalam Alkitab dikatakan betapa liciknya hati. Ya. Betapa liciknya hati, betapa tidak mudahnya untuk menilai secara jujur keadaan hati manusia. Ya. Jangankan menilai orang lain, menilai hatinya orang lain. Menilai hati kita sendiri pun itu bukan perkara yang mudah. Betapa liciknya hati. Kita sebenarnya dalam keadaan yang masih compang-camping, tetapi hati meninabobokan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu liciknya hati. Betapa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Minta Tuhan untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Memohon belas kasihan Tuhan untuk selidiki aku. Selidikilah aku Tuhan. Lihatlah batinku. Kenalilah hatiku. Apakah aku sungguh berkenan kepada Tuhan? Apakah jalanku sudah lurus ada di jalanmu? Ataukah jangan-jangan jalanku masih seret? Dan luruskanlah aku pada jalanmu ya Tuhan. Ini permohonan seperti ini harus sering bahkan selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Ya. Karena untuk melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan ini tidak harus dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Matius pasal 5, ya ada tertulis, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya, membenci sesamanya manusia, dia sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Ada juga tertulis, jangan berzina. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kalau seorang pria memandang lawan jenis ya, dengan mengingininya, dengan birahi, ya, dengan terbangkitkan hasrat, ya, hasrat-hasrat yang seharusnya tidak perlu dibangkitkan, itu sudah masuk kategori perzinahan. Nah, ini ranahnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, wilayahnya adalah wilayah batinia, wilayah non fisik, non jasmani, sesuatu yang tidak kasat mata. Ya. Nah, dalam hal inilah penting ya untuk kita mempelajari hukum kehidupan. Kita perlu mempelajari apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan nyatakan, ya Tuhan berkenan atau Tuhan kehendaki untuk kita bisa mengenali Dia. Tentu sebagai manusia yang terbatas, manusia yang fana, dibandingkan dengan Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha besar, maha mulia, kita tidak mungkin bisa memahami Dia secara sempurna. Tetapi sejauh mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya, sebanyak itu pula kita harus mengejarnya. Mengejar pengenalan akan Tuhan. Mengejar seperti apa, bagaimanakah karakter-karakter Allah yang harus kita kenali dan kita kenakan di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang hukum kehidupan ini adalah bukan hanya perintah saja, tetapi merupakan tatanan, ya, tatanan yang terdapat di dalam pribadi Allah, dalam diri Allah. Allah menghendaki agar kita mengenal Dia secara benar. Ya. Tentu bukan hanya berdasarkan buku-buku yang kita baca, bukan hanya sekedar pengetahuan yang memenuhi pikiran kita, tetapi melalui perjumpaan-perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, pertemuan-pertemuan meeting together, pertemuan-pertemuan peribadatan seperti ini menjadi hal yang penting untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling memotivasi, untuk kita saling saling membakar gitu ya, untuk yuk kita bersama-sama berjuang untuk hidup kudus, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan ya. Apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna kepada Allah, itu yang kita kerjakan, itu yang kita upayakan di dalam kehidupan kita. Nah, menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Lucifer ini bukan kejahatan yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata
nyata secara fisik, tetapi kejahatan yang bersifat batiniah. Dan kita pun berpeluang untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan itu. Nah, jika menyadari hal ini, maka hidup kita ada dalam situasi yang selalu merasa krisis. Kita selalu berasa dalam situasi yang genting, situasi kritis. Jika belum demikian, maka ada yang kurang dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita belum merasakan ketegangan dalam mengikut Tuhan, kalau kita belum sampai pada mengerang kepada Tuhan, Tuhan kok aku nggak beres-beres hidupku? Tuhan, kenapa aku masih belum sempurna? Kenapa aku belum berkeadaan menyenangkan Tuhan? Aku mungkin sudah mulai menyenangkan Tuhan, tapi belum seperti yang Engkau inginkan. Kalau kita belum mengerang seperti ini, maka ada yang kurang dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita biasa-biasa saja, merasa itu bukan masalah, ya, itu wajar. Ya, semua orang juga seperti saya. Maka ada yang salah dengan kehidupan rohani kita. Ya. Jangan merasa tenang, jangan merasa santai. Kita harus menempatkan diri kita pada situasi kritis. Ya. Situasi yang genting. Merasa krisis selalu dalam kehidupan kita. Ya, seakan-akan kita ada di dalam medan peperangan. Dan memang benar. Kita selalu ada di dalam medan peperangan. Dalam suratnya, ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang tidak kelihatan. Dan penghulu-penghulu di udara itu sangat tidak sangat sulit, ya, bukan tidak, sangat sulit untuk terdeteksi oleh diri kita, merasuk ke pikiran kita, merasuk ke jiwa kita. Tahu-tahu kita sudah ngomongin orang lain, tahu-tahu kita sudah berkata kasar, tahu-tahu kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita ucapkan. Mungkin kita diam saja, tapi kita mengetik-ngetikkan teks, pesan, mungkin melalui media sosial, WA, chat, dan mungkin Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kita diam saja, tetapi hati kita ngerundel gitu ya. Apa namanya, meropok itu, panas gitu ya. Hati kita tuh membara ya. Ya. Hal-hal yang tidak mudah untuk mendeteksi pekerjaan-pekerjaan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Betapa kita harus selalu mawas diri, harus kita hidup senantiasa dalam ketegangan, ya, selama kita menumpang di muka bumi ini, ya. Bapak Ibu berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada saya, gitu ya, karena saya lebih sulit untuk menghayati bahwa saya ini orang asing. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi warga negara Hong Kong atau Taiwan, ya tidak ada bedanya dengan saya, ya. Tapi kalau warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, rasanya akan lebih mudah merasakan gitu ya. Oh, begini toh, nggak enaknya gitu ya. Atau enak ya? Saya nggak pernah lama ada di luar negeri. Paling mungkin cuma beberapa hari ya, seminggu lebih atau 2 minggu mungkin paling lama gitu ya. Jadi nggak tahu nih ya. Tapi saya bisa salah begitu ya, karena belum pernah seperti Bapak Ibu gitu ya. Kalau dalam jangka waktu yang lama, apakah nyaman atau tidak nyaman? Menurut saya merasa asing ya, merasa homesick, kangen rumah ya, rindu pulang ke tanah air. Itu mungkin bayangan saya, tapi sekali lagi saya mungkin bisa salah karena saya belum pernah dalam jangka waktu lama ada di luar negeri begitu ya. Kalau dugaan saya benar, maka Bapak Ibu dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada kami yang ada di Indonesia. Orang-orang seperti saya yang tinggal di Jakarta begitu ya, kami feel at home gitu, ya, feel at home. Ya, ini tanah air kami, ini rumah kami gitu ya. Jarang merasa merasa bahwa saya ini orang asing, saya ada di negara sendiri gitu kan ya. Tetapi padahal harusnya walaupun saya ada di Jakarta, walaupun saya ada di negeri sendiri, saya seharusnya pun harus merasa
saya ini orang asing dan pendatang. Karena dunia ini bukan rumah kita. This world is not our home. Rumah kita yang sejati itu ada di belakang langit biru, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, selama kita menumpang di muka bumi ini, kita harus hidup dalam takut dan gentar kepada Allah, kepada Bapa kita, yang tidak akan memandang bulu dalam menghakimi setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan semua hal dari hidup kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus hidup dalam hormat dan takut akan Allah. Dan ada beberapa ciri, ada beberapa ciri dasar atau karakteristik orang-orang yang hidup dalam takut dan gentar, hidup yang menghormati Allah sepantasnya. Yang pertama adalah menghargai setiap menit yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita hidup dalam hormat dan takut akan Allah, ya, betapa tidak mudahnya untuk mengenali hukum kehidupan, mengenali tatanan Allah, mengenali kehendak-kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kita akan menghargai setiap menit yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak mau melewatkan 1 menit pun ya tanpa kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita nggak mau lewatkan bahkan 1 detik pun tanpa kita connect ya, terhubung dengan Tuhan. Ya, ini ciri pertama dari orang yang hidup hormat dan takut akan Allah. Dan yang berikutnya adalah waktu hidup yang terprogram secara benar. Ya, waktu hidupnya diprogram dengan benar. Ya. Memiliki agenda, dipetakan jalan hidupnya. Hari ini, jam ini saya mau ngapain, menit berikutnya saya mau apa, dan seterusnya. Memprogram hidup secara benar, secara ketat. Menyingkirkan hal-hal yang tidak akan mendatangkan keselamatan. Hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan, ya, tidak menambah saldo kekekalan kita di langit baru, bumi baru. Kita mau singkirkan dari kehidupan kita. Lalu yang berikutnya menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan dan berdoa. Pada umumnya relatif lebih mudah seseorang untuk membaca Alkitab, ya, mendengarkan khotbah. Ya. Beberapa kesaksian saya dengar dan saya membaca ya bahwa ada orang-orang yang mungkin diantaranya Bapak Ibu ya yang hampir 24 jam memutar Truth ID gitu ya. Memutar Truth ID. Jadi jam-jam di rumahnya itu selalu mendengarkan khotbah-khotbah lagu-lagu yang diputar di Truth ID. Nah, itu hal yang sangat baik, sangat positif ya, sangat luar biasa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perlu ditambahkan pertanyaan, bagaimana dengan jam doa? Pada umumnya pada umumnya ya, kebanyakan orang tidak mengalami kesulitan dalam hal membaca Alkitab ya dan mendengarkan khotbah. Tetapi untuk menyediakan waktu buat berdoa itu hal yang berbeda. Harus seimbang. Jangan kita hanya rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, tetapi porsinya sangat kecil untuk berdoa. Ya, sebaliknya jangan juga, waduh, doa terus ya, tapi tidak pernah ada waktu untuk membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nanti jadi mistis-mistis yang berbau klinis gitu ya, berbau aneh bin ajaib gitu ya. Nanti dikit-dikit saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan dan sebagainya gitu ya. Bukan tidak mungkin kalimat itu benar, tetapi kalau sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan, wah tadi malam saya diajak ngopi Tuhan ya di Starbucks. Waduh itu sudah sudah nggak mungkin benar begitu ya. Oke. Berikutnya ini cukup banyak ya, tapi mungkin saya pilih beberapa saja yang berikutnya adalah selalu mengembangkan kehausan akan Tuhan, kemudian berani untuk tidak mencintai dunia, dan yang terakhir mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar mengusahakan keselamatan jiwa orang lain. Ya, jadi
ini hal-hal yang harus kita miliki, hidup dalam ketegangan, bahwa setiap waktu Tuhan bisa saja ambil kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah memahami tatanan-tatanan yang dimiliki oleh Allah? Ya. Yang bahkan tidak dapat disangkalinya sendiri. Sudahkah saya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saya? Untuk itu kita harus mengembangkan ya disiplin rohani dalam hal hormat dan takut akan Tuhan secara pantas. Untuk itu hargai setiap menit yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita petakan hari-hari hidup kita, ya, setiap jam, setiap menitnya secara baik, secara benar. Kita singkirkan hal-hal yang tidak mendatangkan keselamatan abadi atau nilai-nilai kekekalan. Terus kita harus mengembangkan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus akan kehadiran Tuhan, dan kita bertekad ya berani untuk tidak mencintai dunia, serta kita mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar mengusahakan keselamatan jiwa dari orang lain. Ya. Nah, ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, tentang hukum kehidupan, bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak ada wilayah yang netral. Kita menginjak tanah yang bertuhan. Ya. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali siapa majikan spiritual kita. Ya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan tadi menghargai setiap menitnya dan seterusnya yang sudah saya jelaskan. Ya. Demikian sharing firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wina ya. Kepada pengurus, silakan. Terima kasih Pak Yehuda. Bagi teman-teman yang mau respon firman yang dibagikan atau yang kesaksian, saya persilahkan. Ya, persilahkan, siapa yang mau bersaksi? Pak Hadi, bersaksi apa enggak? Atau merespon firman yang dijabarkan? Atau Bu Lisa yang senyum-senyum? Mau merespon? Oke, saya duluan ya Pak. Ya udah, saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Ya, kayak orang kayak kita, kayak saya ini kan masih awam ya Pak ya, termasuk kalau mau apa semacam selain membenarkan khotbah mungkin juga doa ya, juga mungkin ya ikut puasa, pokoknya semua kegiatan yang gimana bisa saya lakukan untuk dekat sama Tuhan gitu. Tapi kalau masalah baca Alkitab itu kan biasanya kayak kita orang ini, kayak saya ini saya pribadi kan saya masih gimana ya, kadang kok kan kalau orang bicara kamu cari aja Tuhan kunjungin kamu Alkitab, baca bagian mana kamu baca, tapi kan terkadang kayak kita saya sayang diri Tuhan, saya harus baca yang mana gitu misalnya kan nggak ada jawaban ya Pak ya. Kalau itu gimana Pak sarannya Pak? Apa harus saya mulai dari Kejadian sampai Wahyu, atau kan biasanya ada orang yang bilang jangan lompat-lompat, harus keras biar kamu tahu awal ini masuknya Tuhanku bicaraku gimana dari Kejadian sampai Wahyuku kamu harus semua keratur. Tapi ada orang bilang nggak perlu giku kurukit Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu ku tanya sama Roh Kudus kamu suruh baca mana gitu. Ya kalau menurut Pak Yuda gimana Pak? Kan kayak saya ini kan bingung Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Lisa buat pertanyaannya. Ya, ini mengenai membaca firman Tuhan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah membaca Alkitab secara lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengencourage ya, saya mendorong untuk bacalah Alkitab secara rutin, secara tetap gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ya, satu hari satu pasal saja ya, minimal satu pasal ya. Maka 3 tahun akan lengkap selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau satu hari 3 pasal ya, satu hari 3 pasal, maka 1 tahun itu selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Satu hari cukup satu pasal saja ya, satu pasal. Dan saran saya kalau belum pernah membaca secara lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, mulailah dari Perjanjian Baru dulu. Karena bahasa-bahasanya relatif lebih
mudah, bagian-bagiannya lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dengan Perjanjian Lama gitu ya. Perjanjian Lama itu kitab-kitab yang bukan sebenarnya bukan susah dipahami ya, tetapi lebih kepada tanda petik ya, tanda petik ini membuat ngantuk gitu ya. Silsilah gitu ya. Ini anaknya ini anaknya ini. Lalu kemudian peraturan-peraturan ya, ada persembahan apa namanya ukupan, ada persembahan petang, persembahan pagi itu karena kita tidak bisa memvisualisasikan ya, tidak bisa membayangkannya, kan kita nggak melihat bagaimana prakteknya itu mempersembahkan korban tatangan gitu ya, persembahan petang dan seterusnya, maka cenderung tergoda untuk ngantuk. Itu di kitab, misalnya di kitab Imamat gitu ya, dari kitab Keluaran itu tabut kemah pertemuan, ini ukurannya sekian hasta itu bisa tanda petik ya membuat ngantuk orang yang membacanya ya. Tetapi sebenarnya tergantung dari niat dan tekad kita ya, seberapa kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita sadar bahwa setiap kalimat yang tertera di dalam Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan. Nah, kalau kita dapat surat dari kekasih kita, nggak mungkin kan ngantuk. Pasti kita akan baca dengan antusias, dengan semangat. Gitu. Ini maksudnya apa ya? Tanyain sama kekasih kita, Tuhan, aku baca ini loh kitab Keluaran, kok aku bingung ya. Nah, itu ya. Tuhan pasti akan tunjukkan, Tuhan akan ajarkan, begitu ya. Jadi miliki jam-jam khusus begitu ya untuk membaca Alkitab secara urut. Saya dorong ya, saya encourage. Nah, dalam hal Bible reading ini ada ilustrasinya seperti burung elang gitu ya. Burung elang ini memiliki dua cara dua cara pandang gitu ya. Yang pertama itu dia memandang secara luas. Kalau dia terbang di atas gitu ya, dia melihat secara keseluruhan. Kanan kiri depannya itu dia lihat secara utuh, secara luas, secara luas begitu ya. Tetapi ketika dia sudah menangkap satu sasaran, ikan misalnya atau kambing misalnya gitu ya, maka dia akan menukik tajam. Ya, dia nggak pedulikan ada kanan kiri ada apa, dia matanya benar-benar tertuju kepada target yang disasarnya itu. Nah, membaca Alkitab ini kita gunakan ilustrasi mata elang tadi. Kita lihat secara keseluruhan, yaitu Bible reading yang lengkap tadi, tapi juga kita harus punya sasaran yang lebih terfokus. Yang tadi teman dari Bu Lisa katakan, andalkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan tunjukkan itu cara pandang yang kedua yang fokus. Tapi sebelum ke yang fokus itu harus punya cara pandang yang lebih luas gitu ya, dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu ya. Sekali lagi sarannya kalau belum pernah ya, kecuali kalau sudah pernah ya, mulai lagi dari Kejadian dan seterusnya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, boleh dari Injil Yohanes dulu misalnya, atau dari Injil Matius, Markus, Lukas ya sampai ke Wahyu. Selesai Wahyu baru dari Kejadian sampai ke kitab Maleakhi begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya, Bu Lisa. Selamat berjuang. Aku lagi. Oh, silakan, boleh. Saya ini kan juga suka ya baca Alkitab, tapi terkadang itu gimana ya? Misalnya ini hari saya baca 2 Raja-Raja 5 ya, yang cerita tentang Naam ini ya. Tapi terkadang kan kita ini kan punya respon atau akhirnya kita ini kayak semacam ini jalan ceritanya ini, tapi kadang kita kan punya semacam pemikiran lain yang mungkin nggak sama orang lain ya. Itu gimana Pak menyikapi? Apa termasuk Roh Kudus yang kasih kita penjelasan atau ini dari pikiran kita manusia sendiri Pak? Gimana cara bedakan? Takutnya ntar kalau kitanya maksudnya gini, ternyata ini maksudnya di luar maksud saya ntar dari unsur kegelap unsur yang jauh gimana Pak? Oke, iya, baik. Begini Bu Lisa, yang pertama kita tidak perlu takut kalau kita punya penafsiran yang berbeda dengan orang lain.
Yang kita takut adalah kalau kita memahami yang kita anggap kebenaran ternyata tidak sesuai dengan yang Allah maksudkan, itu ya. Yang penting satu itu ya. Jadi sekali lagi jangan takut kalau kita punya beda penafsiran dengan orang lain. Sejauh itu namanya penafsiran, kita nggak perlu takut gitu ya. Seperti misalkan contohnya ya, yang paham monoteisme yang diajarkan Pak Eras terakhir, ya kan? Itu kan berbeda penafsiran dengan Tritunggal, begitu kan? Nggak usah takut kalau kita berbeda gitu. Yang penting itu yang dikehendaki oleh Allah untuk kita pahami. Dan pasti yang kalau Allah kehendaki ya, kalau ini berasal dari Tuhan ya, kalau tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, satu, hidup kita pasti akan semakin hari semakin suci, semakin kudus. Ini udah pasti. Ya. Nah, kalau progres kesucian kita kok seperti mandek, kita harus selidiki, harus minta Tuhan untuk perbaiki. Ini masalahnya di mana Tuhan ya? Kurang jam doa mungkin, atau pemahaman tentang firman Tuhan ada yang keliru, ada yang salah. Bagaimana kalau ada satu atau dua-duanya terjadi dalam hidup kita? Ya kita hampiri Tuhan. Tuhan kita hidup. Allah kita pribadi yang hidup. Temui Dia. Tuhan pasti akan tunjukkan di mana letak kesalahannya atau permasalahannya ya. Atau istilahnya biang keroknya apa. Tuhan pasti akan tunjukkan. Dan sepatnya kita bereskan itu ya. Tapi tadi penting ya, jangan kita takut kalau kita punya kita punya perbedaan penafsiran dengan orang lain. Itu nggak perlu kita takutkan. Yang kita takutkan adalah jangan sampai yang kita pahami sebagai kebenaran ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu saja yang kita takutkan. Nah, tadi baru satu ciri kebenaran. Kalau ini kebenaran yang Tuhan kehendaki. Makin hari makin kudus tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua, kasihnya kepada Tuhan, cintanya sama Tuhan semakin hari semakin menggelora. Haus gitu ya. Pengen selalu ketemu sama Tuhan. Itu ciri kita hidup dalam kebenaran. Kalau kebenaran yang kita terima ini benar dari Tuhan ya. Nah, lalu berikutnya pasti nih bersamaan dengan ini. Kasih kita kepada Tuhan melimpah, kasih kita kepada orang lain juga melimpah. Nah, maka perhatikan ini Bapak Ibu, ini sangat penting ya. Orang yang masih bengis sama orang lain, orang yang masih kejam sama sesamanya, masih raja tega gitu ya sama orang lain, pasti orang ini belum ketemu Tuhan. Pasti orang seperti ini belum ketemu Tuhan. Kalau masih sadis, masih tega sama orang lain gitu ya. Kok nggak mikir kebaikan orang lain ya? Yang penting dirinya sendiri. Yang penting dia untung. Orang lain dia nggak pedulikan. Kalau perlu orang lain celaka nggak apa-apa. Yang penting dia untungin. Ini raja tega begini. Orang seperti ini nggak mungkin pernah ketemu Tuhan. Cirinya orang yang ketemu Tuhan pasti melimpah dengan belas kasihan sama orang lain. Hidupnya penuh kemurahan buat orang lain. Ya, jadi makin hari makin kudus, makin suci, makin takut berbuat dosa gitu ya. Lalu cintanya semakin menggebu-gebu sama Tuhan. Dan kasihnya kepada orang lain, compassion, belas kasihan kepada orang lain, ya. Mengasihi orang lain, ingin berbagi, tidak mengutamakan diri sendiri, tidak egois, tapi mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, kalau seperti itu jangan takut kalau kita beda penafsiran dengan orang lain. Apalagi yang beda sama kita lihat, bukan untuk menghakimi ya, kita lihat hidupnya nggak benar. Ya masih pacaran sama istrinya orang lain, padahal dia sendiri udah punya istri, udah pasti nggak benar. Ya nggak usah takut, tafsiran kita berbeda. Ini contoh ekstrim ya, tapi hal-hal yang lain kita nilai, jangan takut kalau kita punya penafsiran yang berbeda. Takutlah kalau kita salah menafsir, ya menganggap kebenaran padahal itu bukan dari itu. Cara menganalisisnya tadi 3 itu paling tidak, gitu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Siapa lagi yang mau merespon?
Saya Bu Ina. Salam. Oh, salam Mbak Bu Jesi, silakan. Ya, Ibu Jess. Selamat malam Pak Yehuda. Selamat Salam. malam. Iya, shalom. Selamat malam. Wah, saya terharu sekali ini bisa melihat Pak Yehuda walaupun cuma melalui Zoom ya. Terima kasih sekali Pak Yehuda. Satu Ya, terima kehormatan kasih. pastinya buat kami. Ya, Yang mana kehormatan buat saya Pak juga Yehuda. Pak bisa Yehuda melayani Bapak sangat Ibu. sibuk pastinya ya menyempatkan untuk melayani kami gitu ya. Ya, satu Terima kehormatan. kasih sekali Pak. Iya, Dan baik, terima kasih sama-sama. sekali untuk firman yang telah mengingatkan kami adanya tatanan Allah atas kehidupannya. Iya, Dan juga telah mengingatkan kami. Aduh, mohon maaf ya berisik sekali, bisa kedengar nggak? bisa terdengar aman. Ya, Oke. silakan. Juga telah mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada wilayah netral ya di dalam kehidupan ini. Dan sebagai orang percaya yang mana kita harus memenuhi standar kekudusan dan di mana sifatnya batinnya, begitu yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Amin. Dan untuk kita merasa krisis dan kritis ya dalam menjalani hidup dalam keseharian, yang harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang menumpang di dunia ini. Demikian tadi yang saya tangkap. Ini sangat memberkati saya sekali ya Pak. Sehingga untuk kita harus menghargai setiap detik menit untuk menghormati Allah supaya setiap gerak hidup kita terarah dan tertata, terpetakan dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita tidak keluar dari hukum dan tatanan Allah. Demikian yang tadi saya dapat tangkap dari apa yang Pak Yehuda sampaikan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk pada malam hari ini ya. Sungguh suatu kehormatan untuk saya pribadi yang biasanya saya hanya mengikuti melalui live streaming, dan hari ini saya bisa berbicara langsung dengan Pak Yehuda. Aduh, itu nggak terkatakan Pak. Sungguh saya amat bersyukur dan berterima kasih sekali karena saya merasa siapa saya bisa berbicara dengan Pak Yehuda itu sudah satu kehormatan buat saya. Aduh, saya juga manusia, Bu. Iya, saya paham. Sama-sama penumpang. Sama-sama orang menumpang, Bu Jesi. Terima kasih sekali Pak Yehuda. Iya, terima kasih. Jadi merasa seperti mahasiswa di STT nih. Saya ini. Iya, Bicara puji Tuhan. langsung dengan Pak Yehuda. Iya. Terima kasih sekali Pak Yehuda. Iya, sama-sama Ibu. Untuk Terima kasih yang kembali. sudah dibagikan pada hari ini. Iya. Dan di waktu yang singkat ini saya kiranya Pak Yehuda selalu sehat di sana di Jakarta dan semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Amin. Terima kasih Pak Yehuda. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini videonya nggak dibuka soalnya di belakang saya itu orang Majung. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Yehuda. Selamat malam Ibu Mari. Saya kembalikan sama Bu Ina. Monggo Mbak Ina. Terima kasih Bu Jesi. Siapa yang mau respon? Sekarang udah jam 11 di sini. Siapa? Satu orang. Kalau enggak, kita tutup. Kita tutup ya. Nah, kalau kita tutup, kami persilakan untuk Bapak Yehuda untuk menutupnya, sekalian untuk mendoakan Bapak Eras, Bapak rohani kami yang sekarang ini terbaring di rumah sakit. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kesempatan untuk bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian di Hong Kong, Taiwan ya, Hong Kong Taiwan ini. Ya, semoga di kesempatan lain bisa jumpa kembali
Ya, mari kita mengakhiri pertemuan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat persekutuan yang manis yang sudah kami langsungkan di 1 jam terakhir ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami simpan dalam hati kami dan kami mohonkan Roh Kudus memeteraikan dengan kuat kuasa-Mu. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan masing-masing hidup kami dalam tangan-Mu. Bapak memberkati pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan, setiap tanggung jawab yang kami hadapi dan kami alami. Kami mau melakukannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kami melakukan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani, juga terutama lebih berkat-berkat rohani yang melimpah dari Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini juga teringat akan Bapa rohani kami, hamba-Mu Pak Pendeta Parasus Sabdono, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat progres yang sangat baik yang Tuhan sudah kerjakan. Mujizat yang sudah terjadi di dalam kehidupan Bapak rohani kami ini, Pak Eras. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan kami menantikan mujizat-mujizat berikutnya Tuhan nyatakan untuk kemuliaan-Mu boleh semakin didemonstrasikan di luar sana. Semakin banyak orang boleh melihat bahwa satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup adalah Elohim Yahweh, Allah yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mendoakan sampai dengan hamba-Mu ini pulih kembali, boleh melayani kami kembali Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah, kami akan akhiri Zoom ini. Sebelumnya Tuhan kiranya curahkan berkat-Mu atas kami semua. Mari kasih Allah bermata hati Tuhan. Arahkan iman-Mu kepadanya. Dan sambutlah segala berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dan rahmat yang agung dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sejak saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yahuda. Terima kasih Pak Yehuda. Sering-sering ya Pak. Siap. Bagian kami. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya, sampai jumpa lagi ya. Selamat malam Pak Ega. Terima kasih banyak. Terima kasih. Malam semuanya. Selamat malam. Ya.